Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Widianingrum. Saya dari Prodi Manajemen ingin menjelaskan mind mapping tentang pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Pertama yaitu A. Pasar modal. 1. Pengertian pasar modal. Dalam arti sempit, pasar modal dapat diartikan sebagai suatu pasar yang diperuntukkan untuk memperdagangkan saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. 2. Instrumen pasar modal, yaitu 1. Saham, 2. Obligasi. 3. Pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal adalah 1. Emiten, 2. Investor, 3. Lembaga penunjang. 4. Lembaga yang terlibat dalam pasar modal adalah 1. Lembaga pemerintahan, 2. Lembaga-lembaga swasta. 5. Prosedur emisi. Prosedur emisi memiliki tahap-tahap, yaitu A. Tahap persiapan, B. Penyampaian letter of intent, C. Penyampaian pernyataan pendaftaran, D. Evaluasi oleh Bapepam, E. Dengan pendapat terbuka. Selain itu, ada juga jenis-jenis pasar modal. Jenis pasar modal yaitu pasar perdana. Tahap-tahap penawaran efek di pasar perdana adalah 1. Pengumuman dan pendistribusian prospektus, 2. Masa penawaran, 3. Masa penjatahan, 4. Masa pengembalian, 5. Penyerahan efek, 6. Pencatatan efek di pusat, dan 7. Pasar sekunder. Selain itu, saya juga akan membahas tentang B. Pasar uang. 1. Pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dengan jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan utang luar negeri. 2. Tujuan pasar uang adalah tujuan pasar uang dari pihak yang membutuhkan dana. Pasar uang memiliki tujuan A. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, B. Untuk memenuhi kebutuhan likuidasi, C. Untuk memenuhi modal kerja, dan D. Membantu pihak yang membutuhkan dana apabila kalah kering. Sedangkan dari pihak yang menanamkan dana bertujuan untuk A. Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, B. Membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, dan C. Spekulasi. Dilanjutkan dengan 3. Instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang adalah A. Interbank call, B. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, C. Sertifikat deposito, D. Surat berharga pasar uang atau SPPU, E. Banker Reception, F. Commercial paper, G. Treasury bills, H. Repurchase agreement, C. Pasar valuta asing. Pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau bourse adalah suatu mekanisme di mana mata uang satu ditukar dengan mata uang lainnya. Suatu jenis perdagangan atau transaksi yang
memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya atau pasangan mata uang atau baik yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Selain itu ada juga tujuan pasar valuta asing. Tujuan dari pasar valuta asing adalah sebagai berikut: A. Mendapatkan keuntungan. B. Untuk transaksi pembayaran. C. Untuk minimal uang ke luar negeri. D. Mencari keuntungan. Dan E. Pemekaran resiko. F. Kemudahan berbelanja. 3. Jenis transaksi valuta asing. Dilihat dari jangka waktu perpindahan dananya, pasar valuta asing digolongkan menjadi 2 macam transaksi, yaitu 1 tunai, 2 transaksi tunggal, dan 3 transaksi barter. Selain itu ada juga margin trading. Margin trading adalah kegiatan pembelian falas atau valuta asing secara terus-menerus dalam suatu pasar untuk kemudian dijual kembali di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi. Persyaratan margin trading adalah 1. Dilaksanakan berdasarkan kebijakan direksi bank. B. Suatu kontrak yang telah disetujui sebelumnya. 2. Margin trading dilakukan atas dasar terjadinya margin deposit yang tersedia. Ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank untuk kepentingan bank. 3. Untuk kepentingan nasabah, margin trading ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari margin deposit nasabah yang disetor ke bank. 5. Jika mengalami kerugian 5% dari modal, maka harus segera menghentikan kegiatan margin trading dan baru dapat dilakukan kembali setelah memperoleh persetujuan BI. Dan 6. Margin deposit nasabah maupun bank harus dicantumkan dalam laporan mingguan dan bulanan. 2. Interaksi antar pasar valuta asing. Pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar valuta asing. Artinya, jika kita hendak menginvestasikan uang kita dalam pasar uang, maka kita harus mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar falas. Demikian pula sebaliknya. Sekian penjelasan saya tentang pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.